Jumpa lagi di channel Belajar Bersama Evi. Sekarang kita akan mengupas mengenai investasi untuk milenial. Nah, sebelum kita masuk ke investasi, kita harus tahu dong bedanya. Investasi itu apa sih? Terus apa sih bedanya investasi sama menabung? Nah, gitu ya. Nah, kita kupas dulu perbedaan antara investasi dan menabung. Nah, menabung itu menyisihkan uang untuk kebutuhan jangka pendek maupun dana darurat. Nah, sedangkan investasi itu mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan. Kalau menabung itu dapat diambil di kapan saja, kalau investasi untuk jangka panjang, memerlukan waktu untuk mencairkan dana. Kemudian kalau menabung itu hasil imbalannya itu pasti dan relatif lebih rendah. Risikonya juga rendah. Sedangkan investasi high risk, high return. Risiko dan kerugian itu akan sebanding dengan imbal hasil yang diharapkan. Nah, kalau menabung itu contohnya Anda tabungan di bank. Kalau investasi itu contohnya ada reksadana, ada emas, ada surat berharga. Surat berharga ada obligasi, ada saham, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, kenapa sih perlu berinvestasi? Yang pertama adalah investasi sekarang merupakan kebutuhan. Ada yang bilang, aku ingin kok investasi. Terus kenapa sih butuh berinvestasi? Karena ketidakpastian di masa depan. Dan kita menginginkan peningkatan nilai kekayaan. Nah, terus kita juga mempertimbangkan faktor inflasi. Jadi, kalau di tabungan itu dia tidak memperhitungkan inflasi. Nilai 1000 sekarang dengan nilai 1000 10 tahun yang akan datang akan berbeda. Perbedaannya itu inflasi, gitu ya. Nah, terus macam-macam investasi apa saja sih? Yang pertama, Anda bisa investasi di properti. Yang kedua, ada di emas. Yang ketiga, ada simpanan berjangka. Terus Anda juga bisa berinvestasi di reksadana. Anda juga bisa membeli obligasi. Anda bisa membeli saham, gitu ya. Nah, sekarang kita coba kupas satu-satu. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi itu surat utang. Nah, surat utang itu diterbitkan oleh negara dan diterbitkan oleh korporasi. Nah, korporasi atau perusahaan swasta istilahnya. Nah, kalau obligasi diterbitkan oleh negara, namanya surat berharga negara. Nah, surat berharga negara itu misalnya SUN, surat utang negara, dan surat berharga syariah negara. Ada dua. Sedangkan yang diterbitkan oleh korporasi itu bisa berupa obligasi korporasi, bisa berupa sukuk. Nah, terus keuntungan dan resikonya obligasi itu apa? Nah, keuntungan obligasi yaitu mendapatkan bunga berupa kupon. Nah, biasanya kupon itu di atas BI rate istilahnya. Yang kedua, memperoleh capital gain dari penjualan. Apabila Anda membeli obligasi, kemudian Anda jual kembali beberapa tahun yang akan datang, harga obligasinya itu akan meningkat dan itu Anda mendapatkan capital gain dari penjualan obligasinya. Kemudian resikonya rendah.
Risikonya rendah karena apa? Anda mendapatkan bunga. Nah, kemudian yang keempat, keuntungannya adalah terdapat banyak pilihan seri obligasi. Seri obligasi itu mencerminkan sifat-sifatnya obligasi. Nanti untuk di next video selanjutnya nanti kita akan mengupas mengenai obligasi lebih dalam, ya. Sekarang untuk risiko. Risikonya apa sih untuk obligasi? Risiko obligasi yang pertama adalah ketika peringkat efek risiko utang mengalami penurunan, biasanya dia mengindikasikan risiko. Yang kedua, apabila penerbit dalam memenuhi kewajibannya menjadi lebih rendah, pada akhirnya dapat berpotensi gagal bayar. Nah, kalau gagal bayar bisa mengakibatkan nilai obligasi tersebut mengalami penurunan. Kemudian untuk selanjutnya kita kupas dulu reksadana. Reksadana itu apa sih? Reksadana itu investasi bagi orang yang tidak mempunyai banyak waktu dan tidak mempunyai cukup keahlian untuk menghitung risiko investasi. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya diversifikasi investasi sudah dijalankan oleh manajer investasi. Yang kedua, dapat berinvestasi di pasar modal walaupun kita tidak ahli dalam menghitung risiko-risikonya. Yang ketiga adalah efisien waktunya secara waktu. Kenapa? Karena dikelola oleh manajer investasi, orang yang sudah profesional dalam hal ini. Nah, tetapi risikonya apa? Nilai penyertaan per unitnya akan bisa berkurang. Yang kedua, risikonya adalah risiko likuiditas. Yang ketiga adalah risiko wan prestasi. Wan prestasi di sini manajer investasinya tidak berprestasi. Nah, itu mengakibatkan reksadana kita berisiko. Nah, terus untuk jenis-jenis reksadana itu apa saja sih? Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu apa sih? Reksadana pasar uang itu reksadana yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tentu saja risikonya rendah. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu 80% aktifannya dalam bentuk efek yang bersifat utang. Resikonya akan lebih besar daripada reksadana pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana saham. Reksadana saham ini 80% aktifannya itu dalam bentuk ekuitas atau saham. Nah, di sini high risk high return. Makin tinggi returnnya, makin tinggi risikonya. Nah, yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran ini investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efeknya bersifat utang. Jadi campur, mix antara saham dan obligasi itu. Nah, untuk nanti lebih detailnya untuk reksadana akan kita kupas nanti di video-video yang akan datang. So, ikuti terus channel kita. Selanjutnya kita mengupas mengenai saham. Nah, saham itu apa sih? Saham itu tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan. Nah, saham itu apabila kita memiliki saham, kita memiliki klaim atas pendapatan di perusahaan itu. Kita memiliki klaim atas aset perusahaan dan kita berhak hadir dalam RUPS. Nah, risiko saham apa saja? Risiko saham yang pertama adalah kita bisa berisiko capital loss. Harga beli lebih besar dari harga jual. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu apa saja sih? Yang pertama, kompetensi perusahaan itu seperti apa? Yang kedua, tergantung dari volatilitas pasar. Yang ketiga, itu disebabkan karena perubahan undang-undang. Nah,
Sedangkan kalau kita berinvestasi di saham, apa saja sih keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, kita bisa mendapatkan dividen. Dividen itu apa? Dividen itu pembagian keuntungan perusahaan. Dan dividen itu berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Nah, dalam membeli saham ini, apabila Anda tertarik untuk berinvestasi saham, Anda harus memperkuat pengetahuan dengan beberapa analisa. Ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Nah, untuk kedepannya nanti kita akan mengupas mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal. So, ikuti terus channel ini. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Stay tune di channel ini. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.